Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Senang kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi yang baik di pagi ini. Pagi ini kita mau sama-sama membahas ya hal yang saya percaya ini menjadi hal yang sangat kita sering jumpai hari-hari ini ya. Yaitu saya kasih judul adalah mendampingi sahabat yang berduka dengan benar. Ada sebuah retreat online yang hari-hari ini ya, dalam bulan Juli, saya bersama dengan teman-teman tim pelayanan kedukaan, ada Pak Hari, Pak David, ada Pak Harbiandi, Michael Kihi, ada juga Selfie ya. Kita mengikuti sebuah retreat online dengan judulnya itu Death, Dying, and Grief ya. Ini sangat menarik karena sangat dibutuhkan di hari-hari ini ya, karena kita juga sadari banyak sekali sahabat-sahabat kita, teman-teman Komsel, Kompak ya, harus mengalami kedukaan ya karena meninggalnya kekasih mereka, keluarga mereka dengan cara yang tidak biasa, yaitu mereka tidak bisa mengadakan ibadah penghiburan ya. Tutup peti sulit sekali, apalagi kalau mereka yang terkena pandemi ya. Jadi langsung harus dimakamkan atau dikremasi. Nah, ada satu statement yang menarik ya, mengawali ya apa yang kita mau bicarakan itu, kematian harus disadari memang membawa duka. Kedukaan atau normal grief bukan penyakit, the disease, melainkan suatu ketidaknyamanan, disease. Tetapi kedukaan dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak normal apabila tidak kita kelola dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mendengar kesaksian dari saudara kita, Yulianto ya. Saya percaya banyak sih yang mengalami hal-hal yang tidak nyaman selama masa pandemi. Tapi di antara sekian banyak yang mengalami hal yang tidak nyaman dan pertolongan Tuhan, kita mau dengarkan apa yang dialami oleh Yulianto ya. Ini bukan hal yang mudah bagi kita untuk melewati masa-masa sulit ini, tapi kita mau dengar ya bagaimana Yulianto melewati masa-masa berkabungnya ya, dan tentu sampai saat ini karena baru 2 minggu. Silakan Yulianto, ini waktunya kamu bisa ceritakan apa yang terjadi sejak awal Juli ya. Juni ya. Shalom saudara, perkenalkan saya Yulianto. Saya mau cerita tentang kedukaan saya, keluarga saya secara beruntun dari papa, mama, sama nenek saya. Dipanggil Tuhan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Awalnya itu saya mau cerita waktu tanggal 28 Juni di kantor, lagi saya kerja, saya dipanggil sama pihak rumah sakit untuk ke rumah sakit karena papa biasanya cuci darah seminggu 3 kali. Dan waktu itu papa diminta tes PCR karena katanya ada gejala COVID. Terus saya langsung ke rumah sakit, saya izin kantor, terus dari rumah sakit dibilang katanya nggak boleh digabung sama pasien cuci darah lain, jadi langsung dipisah di tempat isolasi. Nah itu tunggu 8 jam di situ di lorong, nggak boleh mana-mana dulu. Terus saat itu saya udah mulai agak takut khawatir juga gitu karena papa kan ginjalnya juga ada gagal ginjal, jadi kalau kena COVID kan pasti jadi double gitu sakitnya. Terus akhirnya saya ikutin prosedur rumah sakit dan saat itu saya info juga ke istri saya, terus saya bilang ini apa kayaknya kena COVID nih, saya bilang gitu. Tapi belum keluar hasilnya. Terus istri saya kuatin saya, bilang kamu harus kuat ya, terus coba nanti saya di rumah mama dulu, papa mama mertua saya. Jadi langsung dipisah supaya saya juga bisa lebih konsen layanin papa. Terus sorenya itu hasil swabnya keluar, papa ternyata positif dan harus masuk di IGD isolasi sampai 3 hari. Karena nunggu kamar waktu itu belum dapet,
dan di sana di IGD rumah sakit dia sempat ya merasa down juga gitu karena ini COVID yang kedua kali karena papa sebelumnya pernah kena COVID di bulan Maret. Terus ini sekarang kena lagi yang kedua. Terus saya sempat khawatir. Terus setelah itu 3 hari papa dapat kamar dan langsung masuk isolasi. Setelah itu saya nggak boleh ketemu papa di ruang isolasi karena dan nggak bisa dibesuk dan nggak bisa dijenguk juga. Jadi mau nggak mau saya eh, cuma dapat info by handphone dari pihak rumah sakit. Terus tanggal 29 Juninya juga mama sakit kan udah 1 minggu. Saya lihat gejalanya mirip COVID juga nih. Terus waktu itu saya minta mama, saya ajak mama ke puskesmas PCR. Terus ternyata juga sorenya hasilnya positif karena eh, udah batuk-batuk juga. Terus saya cek saturasinya juga turun jadi 80. Nah itu saya langsung bawa mama cari-cari rumah sakit di cari IGD, tapi beberapa rumah sakit tolak gitu. Sampai dari pagi sampai malam masih belum dapat dan sampai jam 3 pagi saya nunggu di rumah sakit Koja waktu itu dan akhirnya dia bilang maaf Pak, tempat kami udah penuh, ranjangnya penuh, oksigen juga kosong. Terus saya sempat putus asa juga gitu kan. Saya doa dalam hati, Tuhan tolong dong bisa supaya mama bisa dapat IGD gitu. Saya minta kepada saya sambil berdoa gitu. Terus akhirnya mama juga cukup lemas ya karena nunggu kelamaan sampai jam 3 pagi tuh dia minta pulang. Ya udah katanya mama minta di isoman di rumah. Terus di rumah juga ada nenek yang kebetulan juga mirip, gejalanya juga mirip gitu, batuk sama demam, dan saya cek semua itu saturasinya juga turun jadi 80-an. Dan itu waktu itu yang di rumah mama dan nenek kan jadi satu rumah, itu ada adik saya juga kebetulan kena COVID juga karena satu rumah dia sama suaminya tunarungu ya. Jadi agak kesulitan juga bantu merawat mama dan nenek di rumah. Jadi mau nggak mau saya bilang dia ikutin instruksi saya selalu WA dia gitu kalau dia bingung saya jawab di WA, dia nanya apa saya jawab karena dua-duanya suami istri ini tunarungu adik saya. Terus akhirnya mama sama nenek di isoman di rumah dan tanggal 30 Juninya tuh mulai pagi saya selalu isi oksigen. Dari kalau pagi jam 7 saya udah siap-siap di tempat isi oksigen dan malam juga ngisi, kadang dapat kadang enggak, ya itu saya berjuang supaya dua mama sama nenek ya bisa diselamatin gitu nyawanya. Nah saya berpikir bahwa ya, cuma ini yang saya bisa lakukan gitu. Terus sempat sedih juga, terus saya minta dukungan teman-teman di papa mama, komsel papa mama, juga teman-teman gereja pelayanan sama dukung dalam doa supaya saya kuat gitu. Karena ya jujur aja tiap pagi saya agak lemas juga pikiran sama fisik ya, karena kan bawa 7 tabung oksigen gitu nggak mudah. Tiap pagi harus isi 7 tabung gitu karena saya layani 2 orang supaya mereka bisa napas gitu. Terus akhirnya saya bawa ke mereka, ada kesulitan makan juga untuk mama. Terus akhirnya mau nggak mau saya coba masuk terobos ke dalam karena lihat nggak tahu kondisi di dalam. Saya coba masuk pakai APD. Saya coba lihat mama udah agak sulit makan di situ waktu itu. Terus sedangkan saya juga mesti bolak-balik ke rumah sakit
kadang persediaan papa buat beli pampers dan makanan juga kadang saya harus beli, dan saya juga ngecek bolak-balik. Terus saya pakai APD, saya juga masuk ke dalam, kasih lihat mama. Mama waktu itu lagi udah lemes banget, nggak bisa makan. Terus saya sambil cek oksigen, pemasangannya udah benar apa belum, terus cek obat-obatan. Saudara-saudara nggak ada yang berani gitu untuk masuk terobos ke dalam. Saya bilang, ke dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan. Saya sebenarnya takut juga Tuhan tertular, tapi saya mau pakai kasih-Mu Tuhan untuk menjamah mama dan nenek supaya mereka bisa makan. Bilang gitu. Terus saya masuk, saya kasih makan mereka, walaupun sedikit, saya bersyukur mereka mau makan gitu. Tapi ya, di bagian mulutnya udah banyak eh, infeksi juga karena mereka ternyata makannya diemut gitu, nggak ditelan, nggak bisa telan karena lemas banget gitu. Terus saya tanggal 4 Julinya pagi hari saya dapat kabar juga dari rumah sakit jam 4.30, pihak rumah sakit papa ngalami perburukan. Terus saya sempat bingung gitu, terus ya udah saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ya ternyata papa udah pergi duluan jam 4.50 karena papa udah dipanggil Tuhan. Nah, kesulitan bernapas, sesak nafas parah, jadi dokter bilang udah nggak bisa ditolong gitu. Terus ya di situ saya sangat down dan lemas sekali gitu kondisinya, jadi saya mau bingung gitu karena mama juga sakit, nenek sakit, semuanya kondisinya lemah. Terus dalam keadaan itu saya terus minta dukungan dari teman-teman. Teman-teman selalu doain saya gitu, walaupun by handphone, by WA gitu. Mereka kuatin saya supaya saya nggak sampai down gitu. Nah itu pengalaman saya. Terus saya lanjut ke pemakaman papa. Tapi sebelum siangnya itu saya harus cari IGD buat mama karena mama kondisinya udah mulai lemas dan nggak sadarkan diri. Terus saya cari rumah sakit dan dibantu saudara dapat di rumah sakit IGD Mitra Kelapa Gading. Terus buru-buru saya bawa ke mama juga. Saya tinggalin papa dulu di rumah sakit. Saya bawa mama ke IGD, sambil di jalan saya juga koordinasi untuk pemakaman papa sorenya. Terus cari peti dan segala macam, semuanya serba harus cepat kan karena COVID. Dan saya akhirnya mama dapat di IGD Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, langsung ditangani. Terus sorenya jam 5 saya bawa antar papa ke pemakaman di Tegalalur, dan itu prosesinya harus cepat jam 5 sore dan jam 6 sore udah selesai. Setelah selesai saya harus balik lagi langsung ke IGD rumah sakit, jaga mama malam itu juga. Terus mama juga harus langsung pakai HNF ya, oksigen uap tekanan tinggi, karena udah nggak bisa pakai oksigen yang model biasa lagi. Jadi harus pakai HNF dan dirawat kurang lebih 3 hari. 3 hari, setelah 3 hari saya ditelepon juga dari, waktu itu ada adik saya yang jaga, terus sorenya saya sempat ditelepon juga dari rumah sakit, katanya mama ngalamin di hari ketiga mengalami perburukan karena saturasinya down jadi 30, tinggal 30, dan EKG-nya sempat kacau semua, denyut nadinya naik turun gitu, sampai kadang di angka 30, kadang di angka 300 gitu, naik turun. Terus saya temuin dokter, kata dokter ini udah
nafas yang agak sulit sekali ya mama kamu. Terus mama kamu juga ada kena stroke karena COVID katanya, karena pengentalan darah di otak. Ya di situ saya juga merasa down sekali. Saya bilang, Tuhan kok, tapi nggak berani bilang, ini kenapa Tuhan terjadi sama keluarga saya gitu. Baru papa meninggal gitu. Terus mama kondisinya juga memburuk. Saya bilang sama Tuhan, eee, satu hal saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan, terus Tuhan selalu ngiangin saya pakai ayat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu selalu diingetin Tuhan itu gitu. Terus setiap saya baca, saya confess firman itu, saya merasa tenang gitu dan kuat lagi. Sampai terakhir mama, saya bingung gitu karena nafasnya udah susah dan saya banyak tanya-tanya ke teman komsel mama juga. Mama bilang, teman komsel mama bilang, kalau kita nggak boleh egois gitu. Kadang kita udah berusaha yang terbaik, tapi segala sesuatunya Tuhan yang tentukan. Dan juga saya pernah ingat Pari juga pernah kasih saya eh, pengajaran bahwa kalau udah dalam kondisi sulit, kamu bisikin. Terus saya coba belajar untuk bisikin mama waktu itu. Mama, saya bilang sama mama, mah kalau udah Tuhan Yesus jemput, mama ikut Tuhan Yesus ya. Mama pilih jalan yang terang gitu, ikut Tuhan Yesus. Terus eh, gak lama saya dapat pesan Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang, serahkanlah mamamu kepadaku, maka aku akan menerimanya. Nah di situ saya langsung tek bahwa ini Tuhan Yesus sudah jemput gitu. Terus saya bilangin juga, saya bisikin, papa udah nggak ada juga mah, udah pergi duluan ke surga. Saya bilang, ya udah mama, kalau Tuhan Yesus jemput, mama ikut ya. Terus nggak lama setelah ngomong begitu, mama tarik nafas yang terakhir, mama pergi. Jam 19.54, mama dinyatakan meninggal oleh dokter. Terus uh, saya siapin juga koordinasi peti, malamnya itu juga jam 8 besoknya, jam 8 Juli, jam 8 pagi saya makamin mama di Rorotan Cakung karena memang udah tempat TPU juga udah penuh dan nggak bisa disatuin sama papa di Tegalalur, jadi harus dipisah di Rorotan Cilincing ya, Rorotan Cilincing. Terus saya makamin mama, terus setelah itu saya pulang eh, ngurusin nenek lagi karena kondisinya juga menurun nenek. Ya saya udah ini yang ketiga kalinya saya cukup hancur hati gitu. Terus tapi saya diingetin Tuhan lagi firman itu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Nah di situ saya juga ngelihat nenek kondisi juga udah saturasinya jadi 50 di rumah, terus walaupun pakai oksigen. Nenek juga nggak dapat rumah sakit karena penuh, ditolak terus juga. Anaknya bantu nyariin rumah sakit tapi juga belum ketemu. Terus ya akhirnya pada tanggal 9 Juli nenek juga dipanggil Tuhan jam 8.38, meninggalnya di rumah. Waktu itu ya cukup berat. Waktu yang ketiganya itu saya bilang, ini kok begini, udah tiga orang gitu dalam waktu 1 minggu ini, semuanya cepet gitu dipanggil Tuhan. Terus, eh, di situ saya nangis waktu itu, saya nangis terus sampai kering lagi, nangis lagi. Berapa kali saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan, kalau bukan Engkau yang beri kekuatan saya nggak sanggup. Terus akhirnya setelah makamin nenek tanggal 10 Julinya itu, saya pulang ke rumah, terus saya doa, terus saya minta
ada waktu itu istri memberanikan diri untuk nemenin saya karena saya di situ sempat down ya. Jadi sempat down, istri saya bilang, "Ya kamu harus kuat," gitu, "karena kamu akan gantiin papa mama kamu untuk bimbing adik-adik," gitu kan. "Karena mereka udah nggak ada, kamu harus kuat," gitu. Nah di situ saya, coba untuk kuat dan akhirnya tanggal 12 Juli saya juga, diminta tes PCR, swab PCR karena selama di selama 2 minggu itu saya rawat papa mama saya kontak mereka kan, kadang suapin mereka makan, terus ngangkat mereka ya ke kendaraan gitu, saya harus coba cek katanya swab PCR ya tanggal 12 Juli saya cek swab PCR saya, ternyata, hasilnya puji Tuhan negatif. Terus istri juga saya ajak swab juga negatif. Ya dari sini saya belajar bahwa penyertaan Tuhan tuh selalu ada buat kita yang sungguh-sungguh mencari Dia gitu. Dan saya belajar juga, dari peristiwa ini gitu, eee, Tuhan tuh tunjukin gitu kalau kita benar-benar, eee, mau melayani keluarga kita mungkin dalam kondisi yang terbatas ini kita kan nggak bisa kadang karena cukup menular ya COVID ini karena, cepat sekali penularannya. Jadi, saya pegang, satu statement buat diri saya sendiri juga, saya bilang, "Ini sulit tapi saya harus lalui," gitu. Terus juga ya puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesehatan dan kekuatan yang ajaib, kemurahan Tuhan dan kebesaran Tuhan luar biasa gitu. Saya dari peristiwa ini saya terus dikuatkan juga oleh Kak Yusuf yang bagiin saya juga, bahan-bahan untuk kedukaan, supaya saya juga tetap kuat dan saya belajar dari peristiwa ini, saya pegang juga ayat 2 Korintus 7 ayat 10 bahwa duka cita itu jangan berlarut-larut dan duka cita itu harus menurut kehendak Allah, karena duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan, eee, pertobatan dan keselamatan. Tapi kalau duka cita karena dunia itu pasti membawa kepada kematian. Nah itu saya pegang ayat itu, dan itu sungguh-sungguh nguatin saya untuk berapa minggu ini, dan akhirnya saya udah mulai tenang dan bisa menerima, karena saya percaya papa mama juga sudah bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Dan itu mungkin kesaksian dari saya. Ya, terima kasih Yulianto. Ini sangat memberkati kita semua. Satu hal yang saya kepingin tahu, mungkin juga dari Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian Yulianto ingin tahu, uh, pengenalan Tuhan apa yang kamu dapatkan lewat kejadian yang beruntun ini? Yang sebelumnya kamu tidak tahu, sekarang jadi tahu tentang Tuhan, tentang pribadi Dia. Apa, Yul? Iya, mungkin tadinya waktu saya saya waktu ngalamin ini saya banyak bergumul mungkin dengan pikiran kekuatan manusia gitu. Jadi waktu saya ngalamin ini saya benar-benar bergantung sepenuhnya sama kekuatan Tuhan. Manusia itu terbatas, sangat terbatas dan nggak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi kita kan kalau COVID nggak bisa pegang gitu katanya nggak boleh sentuh. Tapi ternyata ya kasih Tuhan yang mengingatkan saya bahwa saya harus terobos gitu. COVID ini bukan untuk ditakuti, tapi COVID ini untuk dilawan dengan iman dan imun kita. Selama kita percaya sama Tuhan Yesus, bukan berarti kita nggak pegang prokes ya protokol kesehatan, tapi saya belajar dari sini ada kekuatan dan keberanian dari Tuhan Yesus untuk kita pegang jamah dan mendoakan mereka gitu. Karena kalau bukan kita yang pegang orang tua kita, siapa lagi? Itu aja sih, Kak. Ya, jadi memang ternyata kejadian ini membuat kamu semakin paham akan kebesaran dan kasih Tuhan dalam diri kamu ya.
Jadi Ya, kamu bisa berani karena ada kasih Tuhan ya. ya, Luar biasa. Dan kita juga sama-sama dengar ya bahwa ternyata ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk bisa mendukung Yulianto ya. Karena itu kan posisi kan kamu sendiri ya pada saat ngurus itu semuanya. Tapi Tuhan sanggup bicara di dalam kesendirian kamu ya. Jadi memang uh, yang tahu bagaimana kamu bisa sembuh total dari trauma segala kedukaan itu ya memang hanya Tuhan sendiri. Jadi proses jalan yang sudah kamu lewati itu memang Tuhan sudah siapkan. amin. Terima kasih Yulianto. Nah, dari apa yang kita dengar ya, jadi ada hal yang sebenarnya kita bisa pelajari Bapak Ibu ya. Jadi hal utama ya, nah pada saat saya mendengar kesaksian Yulianto kemarin pada saat dia chat saya ya, jadi saya mulai berpikir ya, apa sih sebenarnya perlu ada dalam pikiran kita sebagai sahabat bagi yang berduka ya. Seperti Yulianto ya, kita mendengar ada teman komsel kita mengalami kedukaan, ada orang tuanya, saudaranya, temannya dipanggil pulang karena COVID ya. Kita perlu ingat kita sebagai sahabat itu Roma 8 ayat 28. Jadi kita harus tahu ya bahwa Allah itu turut bekerja, termasuk juga di dalam diri saudara kita, rekan kita yang sedang berduka. Ada pekerjaan Tuhan di balik kedukaan itu hal yang baik ya. Kalau tadi kita dengar bahwa Allah mengerjakan hal yang baik kan buat Yulianto, memang lewat jalan yang tidak enak, tapi Yulianto semakin mengenal Allah. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, masa hidup kita di dunia itu tujuannya satu, untuk kita semakin mengenal Allah. Jadi memang Tuhan seringkali izinkan kedukaan hal tidak enak dengan tujuan satu, kita lebih mengenal Dia. Dan kita itu sebagai sahabat kita harus berusaha temukan pekerjaan Allah yang baik apa dalam peristiwa duka yang dialami sahabat kita. Seperti tadi kesaksiannya Yulianto, kita kan sama-sama sadar kan, luar biasa. Tuhan itu membawa Yulianto semakin mengenal pribadi Allah secara lebih benar-benar yakin bahwa Allah itu mengerti ya pada saat dia lagi sedih ya, melihat mamanya seperti itu. Tuhan bisa bisikkan, ingatkan firman, bahkan Tuhan bisa ingatkan apa yang Pak Ari pernah ingatkan kepada Yulianto. Saya sih percaya itu kerja Roh Kudus mengingatkan Yulianto apa yang Pak Ari pernah katakan sehingga dia bisa lakukan dengan iman. Dan kita sebagai sahabat, kita jangan pernah menyesali keputusan atau faktor-faktor yang menjadi pemicu katalisator meninggalnya orang terkasih dari sahabat kita. Seringkali kadang-kadang kita sebagai temannya malah kita, aduh coba dia ini, coba dia lebih beriman, coba dia pilih dokter yang benar. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali terjebak ya. Padahal kalau kita ingat Roma 8 ayat 28, kalau itu sampai diizinkan Tuhan, berarti Allah sedang bekerja di dalam ketidaksempurnaan itu. Jadi jangan pernah kita menyesali. Nanti malah kita akan mengurangi empati kita kepada sahabat kita yang sedang berduka. Dan yang dibutuhkan, benar ya Yul ya, yang dibutuhkan kamu itu bukan pengajar ya, pada saat lagi sedih, tapi sahabat, betul ya. Yang lebih mau memberikan telinga untuk mendengar dan bahu untuk kamu bisa juga menaruh pengharapan dan juga perhatian. Nah, ada sebuah statement yang menarik dari retreat yang kami ikuti itu dari Antonio ya. Dikatakan demikian golden rule-nya, kematian memang membawa duka. Jadi let my presence do the communicating. Jadi biarkan kehadiran kita sebagai sahabat buat orang yang sedang berduka itu sudah menjadi bentuk komunikasi. Gak perlu kita ngomong apa-apa. Seringkali justru kebanyakan kita ngomong, kita maksudnya baik. Kita berikan ayat, kita berikan kesaksian, tapi bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran. Dan juga menangis itu nggak apa-apa. Ya, seringkali kita sebagai orang ya kita punya pengajaran yang kurang tepat ya, bahwa kalau kita menangis tanda tidak beriman. Enggak. Ya, menangis itu hal yang perlu ya, seperti apa yang Yulianto alami. Dia katakan menangis kering lagi, menangis kering. Itu memang Tuhan izinkan. Karena itu untuk sebuah kesehatan emosi. Ya, jadi katakan Tuhan memang menciptakan kantong air mata supaya mencucurkan air mata waktu sedih. Tuhan tahu menangis
dan untuk melepaskan tekanan derita yang mendalam. Jadi jangan takut untuk menangis dan menangis lagi. Dan jangan menghindar dari ingatan orang yang kita kasihi, meskipun sebagai akibatnya kita akan menangis lagi. Nah, seringkali kita lupa bahwa Yesus pun juga menangis, ya, waktu pas di Getsemani, bahkan dia jujur ngomong bahwa dia sedang sedih. Artinya, kalau kita menangis dan mengungkapkan kesedihan kita, nggak berdosa, Bapak Ibu. Itu justru caranya Tuhan supaya kita bisa merilis emosi kita. Nah, memang kita harus juga belajar ya, menyadari. Kita sebagai yang melayani, yang mendampingi, kita harus memahami supaya kita bisa tahu bagaimana menolong teman kita yang sedang berduka. Ya, bahwa kematian itu adalah bagian perjalanan harian kita bersama dengan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang mendadak di luar rencana Tuhan, enggak. Hidup kita itu semuanya dalam rencana Tuhan. Jadi kalaupun terjadi, itu tentu ada bagian dari rencana Tuhan. Cuma mungkin saat terjadinya belum bisa dilihat kebaikannya apa. It's okay, hanya tinggal waktu kok. Nah, ini 4 step ya yang perlu kita alami pada saat kita sedang berduka. Termasuk Yulianto ya, luar biasa. Yulianto sudah mengalami tahap yang pertama, mengakui realita kehilangan ya. Bahkan dia bisa menjelaskan, menceritakan kepada mamanya sebelum meninggal bahwa papa sudah tidak ada. Ya, seringkali kita itu mungkin kita nggak berani mengakui adanya kehilangan karena kekasih keluarga kita meninggal. Tahap kedua, kita harus bisa mengungkapkan perasaan secara terbuka. Ya, nah kita sebagai sahabat atau temannya, justru jangan sampai kita menjudge kalau misalnya orang yang sedang berduka itu menangis, sedih, kita judge dengan kamu kurang beriman, ayo jangan menangis. Kalau kita katakan seperti itu, pribadi yang sedang berduka, dia akan menyangka bahwa dia nggak boleh mengungkapkan perasaan sedihnya. Dan akibat ini justru fatal. Gak apa-apa. Kapan, berapa lama orang itu bisa mengungkapkan kesedihan? Tergantung, setiap orang beda-beda. Ada yang hitungannya mingguan, bulanan, bahkan mungkin ada yang tahunan. Nanti Pak Ari bisa cerita bahwa ada orang-orang yang butuh waktu yang sangat lama. Tapi itu waktunya Tuhan. Dan ketiga itu, dia harus belajar hidup tanpa kekasih yang telah pergi. Dan yang terakhir, dia bisa menemukan cara untuk mengenang orang yang telah pergi itu, tapi tanpa rasa sakit. Nah, keempat hal ini, step-step ini bisa dilalui buat orang yang berduka itu harus dengan solitude, ya, bukan dengan loneliness. Solitude itu apa? Artinya the state of being alone, ya, dalam posisi sendiri, tapi itu sebagai sebuah disiplin rohani. Artinya sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, beda antara kesendirian, ya. Pada saat justru masa-masa yang berat itu bukan pada saat sedang ibadah tutup peti, pemakaman, enggak, justru masa-masa yang berat setelah ini. Seperti yang Yulianto alami justru setelah seminggu, 2 minggu, setelah sebulan, ini justru masa-masa yang berat. Karena ada kesepian. Nah, inilah yang perlu kita tolong sahabat kita untuk pindah dari yang namanya loneliness, pindah ke solitude. Ya. Kenapa? Karena kesepian itu adalah kosong, kemiskinan jiwa. Dan kesepian itu menghancurkan. Tapi solitude itu mengundang berbagai pikiran Allah. Solitude itu masa apa sih? Adalah berada berdua bersama dengan Tuhan. Nah, jadi Henry Nouwen ya, dalam Retreat itu dikatakan bahwa intinya solitude itu adalah menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Dan hadir bersamanya, punya waktu pribadi. Berapa lama solitude itu? Relatif, tapi yang pasti harus disiplin, setiap hari harus ada. Sebenarnya, kalau kita yang sudah mendengar tentang soal Jalan Kudus, ya, gunakan ya. Jalan Kudus itu apa sih? Adalah temperamen rohani kita untuk kita bisa dekat intim dengan Tuhan. Setiap orang beda-beda.
Ada yang bisa dekat dengan cara dia itu di alam. Ada yang bisa dekat dengan Tuhan dengan cara dia mendengar musik. Ada yang bisa dekat dengan Tuhan itu dengan cara dia itu melakukan sebuah aktivitas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kepingin tahu bisa kunjungi linknya, ada bit.ly garis miring as minus Jalan Kudus ya. Nanti di situ bisa ada tesnya dan juga bisa tahu. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita punya waktu pribadi, kita mudah intim dan solitude dengan Tuhan. Sebenarnya solitude itu adalah coram Deo, ya. Mazmur 154 mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menolong sahabat kita yang berduka untuk bisa keluar dari kesedihan yang berlarut-larut? Nggak ada jalan lain. Dorong, ingatkan untuk membangun gaya hidup coram Deo. Ada renungan ya dari kita, dari Abalov juga menolong buat teman-teman yang sedang mengalami kedukaan. Renungan 7 hari ini isinya ada ayat-ayat kebenaran firman untuk menolong bisa punya dasar firman. Nah, itu yang bagian saya ya. Silakan Pak Ari bisa menambahkan, mungkin ada hal yang Pak Ari adalah orang yang paling punya banyak pengalaman untuk menolong sahabat yang berduka. Silakan Pak Ari. Ya, selamat pagi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang kehilangan, ya tapi paling tidak ini memperlengkapi kita ya bagi setiap kita kalau ada saudara kita, keluarga atau teman komsel yang kehilangan. Ya saya ingin meneguhkan aja apa yang disampaikan oleh Yulianto maupun Pak Yusuf bahwa hanya intimasi dengan Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat menyembuhkan. Kadang-kadang kalau kita datang kepada yang berduka, kita nggak mesti harus banyak ngomong, ya tadi seperti dikatakan Pak Yusuf, kita hadir aja itu udah mengobati dukanya. Apalagi sebagai leader, sebagai pemimpin. Nah itulah yang harusnya kita lakukan sebagaimana di Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin cerita aja ya kesaksian-kesaksian. Tahun 98 saya pernah kehilangan anak perempuan paling besar ya. Umur waktu itu 31 tahun. Perempuan satu-satunya, saya lagi di Tanjung Pinang pada saat itu melayani, tapi saya ditelepon bahwa anak saya meninggal. Pada saat itu saya masih bisa mengucap syukur di antara para pemimpin di gereja di Tanjung Pinang. Mengucap syukurnya bukan karena meninggalnya, mengucap syukur karena anak saya tidak terlambat untuk terima Yesus dan tidak terlambat bahkan untuk melayani Tuhan. Dia sudah melayani di KPB itu waktu semacam komsel yang sekarang. Jadi tapi mamanya tidak bisa terima, ya. Dia benar-benar ngeglosot tiap hari. Sedihnya, benar-benar sedih, benar-benar kehilangan karena anak perempuan satu-satunya. Kemudian waktu hari pertama seperti itu, banyak orang yang kasih nasihat, kasih firman, dia nggak masuk. Ya dia tetap begitu. Tapi pada hari ketiga, nah saya salut sama istri, dia selalu bercoram Deo, selalu bersaat teduh sama Tuhan. Nah, kemudian satu hari jam 5, dia lagi saat teduh, dia turun, bangunin saya. Dia bilang, Pak, ini hari kita memakamkan anak saya. Bangun, Pak, bangun. Kita mesti pakai pakaian yang baru untuk menghantar anak saya namanya Lina ke pemakaman. Saya bilang, wih kaget ini dua hari yang sebelumnya begitu parah, begitu terpukul, begitu berduka. Gitu. Tapi kok saat ini bisa begitu antusias, bahkan mau mengantar. Oh ternyata dia cerita,
tadi waktu saat teduh, Tuhan berbicara sama dia. Apa yang engkau rasakan, aku pernah merasakannya. Yaitu ketika aku kehilangan anak, yaitu Yesus mati buat kamu. Wah, dia kaget, ini suara Bapa, ya, suara Bapa. Kemudian terngiang di dalam telinganya seperti tadi Pak Yulianto katakan bahwa dia diingatkan Tuhan Filipi 1 ayat 21. Dia bilang hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya dia bangunin saya, Pak, bangun, anak anak kita untung, Pak. Anak kita nggak mati. Nah, kemudian dia kuat, sejak itu dia tidak pernah menangis lagi, dia benar-benar menerima keadaan. Itu yang pertama. Jadi benar-benar harus firman Tuhan, harus intimasi dengan Tuhan, ya. Ketika Tuhan berkata begitu, itu adalah firman Tuhan ngomong sama istri saya. Yang kedua adalah jangan sampai kita merasa guilty, ya. Jangan sampai kita merasa bersalah. Nah, ini kematian adalah benar-benar kehendak Tuhan. Seharusnya kita mesti bisa berkata seperti Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Karena kematian itu diakibatkan oleh dosa, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur saat ini bagi orang yang percaya boleh menjadi hal yang menguntungkan, bahkan yang berbahagia. Saudara, ada kesaksian satu lagi bahwa ada beberapa sebetulnya. Ada satu orang, dia itu saya nggak usah sebut nama, dia seorang dokter gigi, ya. Suaminya juga seorang dokter, tapi dokter umum. Suaminya kena cancer, kemudian dokter bilang sama istrinya, ibu harus beli 2 obat ini buat mengobati kanker suami ibu. Karena dia juga dokter, dia pikir ya beli 1 aja dah, yang 1 nggak usah. Ketika dia kasih hanya obat 1 itu, dia kemudian nggak lama si suami meninggal. Waduh, dia merasa guilty, merasa bersalah benar-benar. Ya, dia sampai kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun ngalamin kesedihan, penyesalan, menyalahin diri sendiri. Akhirnya karena kita tahu seperti itu, dia konseling sama saya. Ya kurang lebih 1,5 tahun dia baru sembuh. Ya, karena ada firman yang secara pribadi berbicara kepada dia. Kemudian saudara, mungkin ini jadi pembelajaran lah buat setiap kita ya. Ada satu jemaat, dia hidup sama papanya berdua, anaknya perempuan. Perempuan itu dia papanya sakit, kemudian malamnya ke dokter, dikasih resep, tapi malam nggak keburu ke apotek. Rencana anaknya pagi-pagi beli obat ke apotek. Tapi ternyata papanya bilang, nggak usah sekarang, kamu berangkat aja kerja, nanti pulangnya baru beli obat. Ketika dia di kantor, dari tetangganya ada telepon bahwa papanya sudah meninggal. Dia pulang, dia merasa bersalah, kenapa obatnya saya nggak beli waktu pagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kenapa ini nggak mesti ada dalam hidup kita. Itu semua karena benar-benar waktunya Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik. Ada kesaksian waktu saya kehilangan anak umur di usia 31 tahun. Saya bilang waktu saya khotbah di kedukaan, paling tidak saya bilang 28 tahun dia bersama-sama dengan saya. Habis selesai itu mic saya diminta setengah dirampas lah sama anggota keluarga yang berduka. Dia katakan, dia selama waktu itu papanya 67 tahun meninggal, dia nggak mau makan, nggak mau, pokoknya dia sedih sekali. Ketika dia ngomong pada saat itu diambil mic saya, dia katakan, saya egois, saya mestinya bersyukur. Sekian tahun, paling tidak 40 tahun lebih saya bersama-sama dengan Papa. Tapi kenapa sekarang kok saya nggak merelakan Papa pergi? Semua yang dengar itu semua menangis. Dan dia
mendengar kesaksian, mendengar firman Tuhan, dia diubahkan Tuhan. Jadi hanya firman Tuhan. Saya nggak tahu bagi orang-orang yang non percaya, tapi kita bicara sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu peduli dengan kejadian setiap kita, ya. Jadi satu lagi, ya, ada satu jemaat di daerah Bekasi dulu, ya, dia kehilangan anak berturut-turut sampai 1 tahun tuh bisa 3, karena nggak tahu kenapa lah, ya. Dia nggak bisa terima sama Tuhan, dia klaim, dia kecewa sama Tuhan, padahal Tuhan udah ngomong di Matius 11 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tapi pada saat itu dia sangat kecewa sama Tuhan. Tapi pada kesempatan waktu dia ikut SPK, Tuhan kasih dia penglihatan bahwa anak-anaknya tiga-tiganya sedang bermain-main dengan Tuhan di sebuah taman yang indah. Wah, dia sangat bersyukur, dia sangat bersukacita bahwa anaknya sudah bersama dengan Tuhan. Barangkali itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa jangan pernah memakai perkataan kenapa kok. Kalau saya beli obat mungkin suami saya nggak meninggal. Kalau saya begini, jangan. Emang itu udah kedaulatannya Tuhan. Kalau kita pakai pertanyaan-pertanyaan itu, nggak ada habis-habis. Itu aja barangkali sementara, Yusuf, ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ari buat kesaksian-kesaksiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita punya waktu cukup untuk bisa tanya jawab, karena di sini juga ada tim dari pelayanan kedukaan lain, ada Pak David juga, ada Pak Harbiandi, ada Selvi juga, dan ada juga Pak Budiman yang juga kemarin sama-sama ikuti retreat online itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak David, ada yang bertanya? Ada dari Pak Bintang ya ini ya. Saya bacakan. Silakan. Pak, saya mau tanya, kalau kita meninggal, roh kita berada di manakah? Pada umumnya selalu ada perkataan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Apakah surga itu masih jauhkah? Pak Ari bisa jawab pertanyaan Pak Bintang. Terima kasih. Ya, di dunia ini kan cuma 2 pilihannya. Ketika kita sebagai orang percaya atau non percaya. Kalau kita percaya, kita pasti pulang ke surga. Kalau kita nggak percaya, pasti perginya di neraka. Nah, di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa manusia mati sekali aja dan setelah itu dihakimi. Jadi pada saat yang sama kita kembali untuk menerima penghakiman. Jadi roh, saya juga belajar ya bahwa penghakiman individual, ya, yaitu dalam roh dan jiwa seketika. Kita mau kayak sebelahnya Yesus yang disalib, bahwa dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus pada saat itu juga. Nah, itulah kita akan kembali, apakah itu namanya Hades, apakah itu namanya Firdaus, itu semuanya surga. Saya percaya roh dan jiwa itu kita kembali kepada surga. Tidak ada lagi yang asumsi atau kata orang gentayangan mewakili mewakili keluarga kita yang meninggal. Itu semua ada pekerjaan iblis, ya. Pasti itu pekerjaan iblis, karena nggak mungkin rohnya akan bisa berkomunikasi lagi dengan manusia. Itu aja. Ya, makasih Pak Ari. Bagaimana Pak Bintang, apakah cukup jelas? Bisa open mic kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Bintang. Oke, kelihatannya cukup jelas Pak Ari. Silakan, ada lagi yang mau bertanya?
Bisa tulis di room chat atau open mic langsung. Oh ya Pak Ari, sambil menunggu saya kepingin share ada poin menarik sih sebenarnya kemarin ya waktu pas retreat online itu tentang bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan orang untuk bisa meninggal dengan baik. Ya ada sesi itu. Nah, saya coba share ini ya. Siapa tahu ini bisa jadi berkat buat kita semua. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada hal menarik ya. Itu bagaimana menghadapi kematian dengan baik ya. Jadi ternyata menghadapi kematian itu sebenarnya kita perlu persiapkan ya. Kalau seseorang lahir kan biasa dipersiapkan dengan luar biasa ya. Sudah siapin kamarnya, ranjangnya ya. Mungkin kamar sudah dicat sesuai dengan kalau udah di ketahuan anak yang lahir bakalan wanita ya, kamarnya mungkin dicat pink segala macam. Pokoknya untuk sebuah kelahiran dipersiapkan secara luar biasa. Padahal masalah kelahiran dan kematian itu sama pentingnya bagi Tuhan. Dan ternyata kita seringkali abai ya. Kematian kita merasa menjadi sebuah momok yang harus dihindari. Bahkan di ngomonginnya pun juga tabu kalau orang bilang ya. Jangan ngomongin kematian. Tapi padahal seharusnya kita bisa mempersiapkan kematian dengan baik. Ada hal menarik sih dari retreat yang kami ikuti ya. Jadi good death atau kematian yang baik itu ya, ini ada beberapa hal-hal yang sebenarnya diharapkan. Kalau orang ingin meninggal secara ideal, ini saya bicara secara ideal ya, itu dia bisa pegang kendali. Ya, artinya dia itu bisa memastikan semua pekerjaan di dunia sudah selesai ya sebelum dia dipanggil Tuhan dan merasa nyaman. Makanya banyak orang yang seringkali udah merasa waktunya udah sebentar lagi dipanggil Tuhan, kepinginnya pulang ke rumah. Kenapa? Karena itu tempat yang nyaman daripada dipanggil Tuhan di rumah sakit. Jadi ini salah satunya. Terus merasa sudah membereskan berbagai hal. Dan adanya afirmasi atau pengakuan akan keberhargaan dari orang yang akan menghadapi kematian. Ya. Jadi ada afirmasi, ada pengakuan bahwa kehidupan kamu sudah berharga, sudah berarti. Nah itu hal-hal yang dibutuhkan tuh buat orang yang sudah waktunya hampir meninggal. Dan juga dia itu percaya pada yang merawat. Dan dia itu juga sudah menyadari bahwa realita akan terjadi kematian buat hidupnya. Nah, jadi perawatan tahap akhir yang baik ya, ini dari retreat yang kami ikuti. Jadi pertama kita sebisa mungkin menyediakan penghiburan fisik yang baik bagi seorang yang berada di tahap akhir. Memang kalau karena COVID ya, ini mungkin kita jadi kendala ya. Tapi sebisa mungkin kita bisa lakukan. Yulianto sudah lakukan yang terbaik. Dia bisa membisikkan pesan Tuhan kepada mamanya. Ya, itu penghiburan fisik yang luar biasa. Masuk dengan APD, menolong, itu adalah penghiburan fisik ya. Dan juga menolong seorang yang akan menghadapi kematian untuk bisa tetap mengendalikan berbagai keputusan tentang rutinitas dan perawatan medisnya. Meringankan beban keluarga melalui pemahaman akan perawatan yang berkualitas. Juga mendidik keluarga untuk meningkatkan pengetahuan percaya diri dan menyediakan dukungan emosi bagi keluarga sebelum dan sesudah kematian bagi seorang pasien. Nah, ini kebutuhan manusia terdalam pada saat sebelum meninggal. 4 kalimat penting yang biasanya orang yang akan meninggal ingin ucapkan, yaitu aku mengasihimu, ya, kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Terima kasih kepada orang-orang yang selama ini sudah bersama dengan dia. Aku mengampuni buat orang-orang yang selama ini telah membuat dia luka atau kecewa. Dan juga maafkan aku kalau dia sadar ada hal yang negatif yang pernah dia lakukan. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang mau meninggal untuk mengucapkan seperti itu. Artinya, setiap orang yang meninggal pada umumnya ingin dia itu beres. Ya, saya juga punya pengalaman waktu pas saya mengantar papa saya meninggal, karena saya mengantar papa saya meninggal waktu pas di ruang ICU, ya, dia udah nggak sadar, tapi kan organ indera manusia yang terakhir kali berfungsi itu ada telinga, dan itu juga pertama kali berfungsi ya, janin dalam
kandungan seorang ibu ya, itu pertama kali yang terbentuk adalah telinga, dan itu juga yang terakhir kali berfungsi. Jadi benar kata Pak Ari, jadi saya bisikan kepada dia ya, Papa jangan khawatir ya, pada saat dia udah nggak sadar koma, bahwa Yesus akan menjaga Mama dan juga kami semua. Karena saya tahu itu jadi kekhawatirannya. Terus juga saya ingatkan dia bahwa Papa nanti akan masuk ke surga. Surga seperti apa? Saya bacakan kitab Wahyu. Kenapa? Karena dia kan belum pernah masuk surga. Walaupun udah terima Yesus, pasti ada ketakutan. Jadi saya ingatkan dia. Dan yang terakhir ya seperti yang Yulianto juga lakukan, ya saya juga lakukan kepada Papa saya. Papa, itu Yesus sudah menjemput ya. Sudah pergi aja. Dan saat itu juga langsung Papa saya dipanggil Tuhan. Jadi memang benar, kata Pak Ari itu ya, kita itu kalau kita itu sadar di dalam hati kita, apakah kita punya iman ya bahwa orang terkasih kita itu akan disembuhkan atau memang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Nah, kita sebagai sahabat buat orang yang berduka ya, kita jangan memaksakan tanda kutip iman kita kepada mereka. Jangan. Yang kita harus perlu tahu dia punya imannya apa ya. Kalau dia punya imannya mau enggak, kita tahu bahwa ini waktunya Tuhan mau panggil, udah ya. Kita jangan doakan kesembuhan dan bangkit, jangan ya. Karena mereka tidak punya iman dan mereka memang Tuhan sudah kasih tahu bahwa entah orang tua atau kekasih yang akan dipanggil Tuhan, justru kita tolong dia ya, sahabat kita itu. Tapi kalau ternyata sahabat yang berduka itu punya iman bahwa enggak, orang tua saya pasti sembuh. Oke, kita bersepakat, kita berdoa buat kesembuhan. Jadi kita harus kenali bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kekasih kita, saudara kita, supaya kita ikut mendukung apa rencana Tuhan buat mereka. Oke, Pak Ari mau tambahkan, Pak Ari silakan. Pak Ari. Seringkali begini, Pak Yusuf, kita berdoa sebagai anak, kita minta orang tua kita kesembuhan, apa itu wajar. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pernah ajarin kita 2 kali yang saya tahu, bahwa waktu dia mau disalib, dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di doa Bapa kami Tuhan juga ajarin, ya, biarlah kehendakmu yang jadi di bumi seperti di sorga. Jadi benar Yusuf, kita tidak boleh memaksakan hanya ego kita, kehendak kita, tapi kita mesti surrender. Nah ini waktu kejadian saya di ICU 13 hari dimatiin tanda kutip, satu sisi saya beriman kepada Yesus, tapi di satu sisi saya surrender, saya benar-benar berserah. Ya makanya saya katakan dari rumah sakit ini saya mau pulang ke rumah Bapak atau mau pulang ke rumah, itu semua urusan Tuhan. Itulah yang kita mestinya berserah, biar ketika kita berserah, Tuhan ambil alih, Tuhan turun tangan. Nah, seperti itu. Yang satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa dulu emang pernah Dr. Subowo menginisiasi untuk kita ngadain hospice ya, itu persiapan kita melayani orang-orang yang udah meninggal. Tapi emang di kebudayaan Chinese khususnya yang tadi Yusuf juga katakan, menyebut kematian itu menjadi hal yang tabu gitu ya. Jangankan cerita tentang itu ya, kita tahu di beberapa lantai gereja, gedung-gedung nggak ada lantai 4 ya, itu C katanya, diperkatakan aja nggak mau ya, diganti 3A dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya penting. Nah saya pernah juga, tapi saya akhirnya saya berubah. Sebelum saya pernah kasih surat wasiat sama Pak Budiman ya, kalau saya meninggal saya maunya begini, sampai ada 16 item kalau nggak salah ya. Karena Pak Bo cerita dia di Australia, dia menemukan buku yang persiapan untuk meninggal. Tapi sejak saya sakit, saya bilang enggak lah, itu semua ego saya. Saya mau semua surrender sama Tuhan. Terserah Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan maunya kayak bagaimana, saya ya mau nggak mau saya mesti ikut. Keluarga ikut, itu aja.
Ya. Thank you. Pak Yusuf, Ya, ada pertanyaan yang tadi dari Ibu Bintang, kelihatannya ya. belum jelas beliau. Maaf, belum jelas Pak, roh kita masuk surganya kapan? Pertanyaannya masih jauhkah surga itu? Katanya ditempatkan di suatu tempat selama 40 hari. Ya mungkin ini Pak Bintang atau Ibu Bintang ini lagi ada di pasar ya. Terus mungkin ada nyambung juga nih dengan pertanyaan Ibu Febe. Pak Ari mau nanya, maksudnya kemana orang meninggal? Katanya 3 hari masih ada dalam rumah. Ya, silakan mungkin boleh. Ya, kalau kita baca di Pengkhotbah 12, coba kita lihat ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Yusuf sudah bisa ketemu Pengkhotbah. Ya sudah Pak Ari, saya bacakan ya. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Jadi yang tadi juga di Ibrani 9 ayat 27 bahwa Tuhan menetapkan manusia mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Nah, mati satu kali, jadi artinya pada ketika kita meninggal, itu rohnya udah kembali sama Tuhan. Jadi kembali ke surga seketika pada saat itu. Ya, yang kita bakar, yang kita kebumikan itu adalah jasadnya, tubuhnya. Tapi jiwa dan rohnya seketika kembali kepada Bapa. Artinya nggak lagi nunggu-nunggu, ya, semuanya langsung ke surga. Itu pendapat saya, ya. Karena firman yang lain nggak ada yang mendukung dari soal itu. Oke, itu aja. Ya, rasanya kalau untuk soal apakah langsung masuk ke surga, dan arti seperti yang di kitab Wahyu, apakah ada di penantian, apakah di Firdaus, itu bukan di sini sih waktunya, karena itu adalah sebuah sesi tersendiri ya. Nanti kapan kita akan belajar itu kali Pak Ari ya. Ya, kalau kita yang tadi ada 3 hari di rumah, itu ya lebih banyak cerita-cerita nenek moyang aja gitu ya, yang kebenarannya nggak ada di dalam firman Tuhan gitu. Karena biasa banyak sekali, maaf ya, iblis menyaruh jadi malaikat terang sekalipun, ya kan, dan menyaruh seperti saya punya teman pernah diimpiin waktu itu papanya dibaptis di Tiongkok, meninggal di Jakarta, diupacarain Kristen. Tapi banyak teman-temannya nggak mau terima. Kok diupacarain Kristen? Emang papa lu udah terima Yesus? Gitu. Nah, kemudian diimpiin. Ada 2 anak diimpiin. Papa lu di sono sedih katanya. Makannya kembang terus. Nggak ada nasi, nggak ada buah-buahan. Yang satu lagi juga begitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi ke dukun, ke orang pinter mereka anggapnya. Jadi itulah perbuatan iblis yang ingin kita menyembah kepada berhala-berhala yang seperti itu. Ya, mereka tidak rela kalau keluarga menyembah kepada Yesus. Itu. Iya, jadi yang pasti orang kalau sudah meninggal nggak, tanda kutip Pak Ari bilang nggak gentayangan gitu ya. Jangankan 3 hari ya, wah ada yang bilang kan pada saat sebelum dimakamin masih bisa dipanggil arwahnya ya. Kan ada kepercayaan leluhur seperti itu ya. Jadi ada satu kayak pendetanya untuk bisa bicara, nanya-nanya ya. Nggak benar ya, karena memang benar kata firman Tuhan, meninggal sudah tidak ada lagi bisa berhubungan dengan manusia. Amin. Ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin bisa mau menambahkan Pak David, Pak Harbiandi, atau Selfie, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, dari saya, mungkin yang selama ini mungkin melayani di dalam pelayanan ibadah, penghiburan ya.
Jadi ada beberapa hal waktu ketika mungkin di dalam masa-masa dari PSBB atau mungkin sekarang berganti jadi PPKM, memang jadi sekarang kita memang ada pembatasan secara fisik di mana orang-orang juga yang ingin hadir pun mereka berpikir dua kali ya. Ya khususnya mungkin keluarga juga bisa tidak hadir. Padahal tadi isunya kehadiran kita yang dibutuhkan ya. Memang Bapak Ibu Saudara sekali lagi ibadah penghiburan khususnya ketika jenazah kalau sudah meninggal karena COVID atau non-COVID pun biasanya memang tanda kutip dibutuhkan seorang rohaniawan ya untuk hadir gitu ya. Nah, dalam masa PPKM seperti ini memang khususnya kalau COVID kami tidak lakukan, tetapi ketika yang non-COVID kita layani. Ya, ini banyak orang yang mungkin jemaat atau mungkin ada pemahaman yang tadi berkaitan. Ini jenazah ini perlu ada yang doakan, gitu ya. Nah, itulah makanya sebenarnya kenapa di dalam iman Kristen kita bahwa kita sebut ibadah penghiburan, ya, atau ada ibadah penutupan peti. Sebenarnya ibadah penutupan peti itu semua dalam kondisi kalau normal, ya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam tidak ada keadaan seperti hari-hari ini, itu sebenarnya ibadah penghiburan, cuma sekalian ya mungkin ada penutupan peti karena pihak keluarga dari berbagai tempat ingin hadir, menyaksikan, melihat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi berdoa untuk yang meninggal. Yang meninggal percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya saat itu juga seperti tadi ya, Pak Ari sudah jelaskan. Sudah tidak ada di dunia ini. Justru kenapa namanya ibadah penghiburan? Karena kami ingin melayani, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini anak-anak, mantu, cucu, saudara dekat ya, kerabat. Ya itulah tujuan namanya ibadah penghiburan. Nah, di kami ya kalau di gereja lokal kita ya, memang peranan komunitas ya, komunitas sel atau kompak itu sangat berperan sekali. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kami biasanya secara administrasi aja ya, kembali lagi, kami akan bertanya ya, mungkin di pengumuman juga seperti itu. Yang bersangkutan ini anggota keluarga dari jemaat di Komsel mana? Ya, atau di kompak mana mungkin, atau di area siapa, itu istilah-istilah yang kami seringkali gunakan. Karena memang pendampingan daripada keluarga rohani ya, dalam hal ini orang-orang di komunitas sel, itu sangat penting sekali. Dan hari-hari ini mungkin kalau kita tidak bisa hadir di lokasi, kita bisa lakukan via Zoom ya. Cuma dengan kekrauditan seperti ya hal yang pernah terjadi oleh Pak Yulianto ya kemarin, ya mungkin udah ngurusin papa, udah ngurusin mama ya, sementara mama harus diurus masuk rumah sakit. Jadi waktu itu memang nggak dilakukan langsung ya, tapi setelah hari keberapa gitu ya, seminggu kemudian kami adakan gitu ya, dan itu luar biasa sekali. Untuk keluarga Pak Yulianto juga saya percaya yang hadir saat itu juga mereka ada kesempatan untuk mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang benar. Kalau yang sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan, gitu. Jadi mungkin tambahan dari saya seperti itu, walaupun nanti ada ibadah mungkin 7 hari, ya 40 hari, kan biasa begitu ya. Nah itu sebenarnya ibadah penghiburan. Ya ini cuma sebuah momentum untuk kita ingat-ingat ya, harus kita mau ingat-ingat memori orang tua kita kah yang ditinggalkan, ya itu pun bisa dilakukan dan juga bisa tidak, ya. Jadi penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan juga tentunya firman Tuhan berkata, jangan kita juga berduka cita terus berlarut-larut sama seperti orang tidak percaya, ya kan? Sebenarnya kalau sampai itu pun dilakukan, tujuannya supaya iman keluarga almarhum pun mereka boleh bangkit ya dari keterpurukan dengan kedukaan. Di satu sisi memang kita harus jujur, terbuka. Kalau memang kita lemah, kita harus menangis pun tidak masalah. Ya, kita memang itu hal yang wajar. Tetapi kalau berduka cita terlalu berlarut-larut
Berarti kita juga perlu datang kepada Tuhan untuk sama-sama mengalami kebenaran firman Tuhan kembali. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak David. Pak Ari, ini ada pertanyaan dari Pak Cunardi. Apakah kremasi diperbolehkan atau harus penguburan kecuali tidak memungkinkan karena peraturan dan lain-lain? Ya, dari firman Tuhan kita tahu bahwa lalu dikatakan dari debu kembali dari debu kembali kepada tanah, bukan dari abu kembali kepada tanah, ya. Tapi ini semua masih bisa diperdebatkan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu ada beberapa ayat-ayat yang mendukung bahwa hanya orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan itu yang matinya dibakar. Ya, ada beberapa ayat yang mendukung, kayak di contoh Tamar di Imamat 20 ayat 14, ya. Ada lagi beberapa yang menyerahkan anaknya untuk dibakar. Itu semua perlakuan-perlakuan orang-orang penyembah berhala, ya, yang tidak dibenarkan. Tapi itu cuma jasad, itu cuma tubuh yang pasti nanti musnah. Cuman kebenaran firman-Nya dari tanah kepada tanah itu agak beda terjadi. Saya pernah memakamkan seorang ibu yang karena kecelakaan kebakaran, tubuhnya habis kebakar, ya, tapi dia dimakamkan sama keluarganya, mau dimakamkan. Ya, karena mereka sadar bahwa dari tanah kembali kepada tanah itu. Nah, kecuali tadi yang Yusuf bilang, kalau pemerintah emang membuat peraturan harus semuanya dikremasi. Nah, itu kita taat juga sama pemerintah yang adalah hamba Tuhan. Saudara, kalau sebisanya, kalau bisa, kalau tanah masih memungkinkan, masih ada, sebisanya kita sebagai orang percaya sebaiknya adalah dimakamkan. Kenapa? Ada satu poin juga yang menguntungkan buat anggota keluarga. Yang kalau dimakamkan, yang satu hari anggota keluarga bisa reuni, ya, bisa reuni, janjian, ketemu. Nah, ini juga mempererat hubungan keluarga. Kalau udah dibakar, biasanya hilang, nggak ada tempat seperti itu. Itu aja sih, Pak Yusuf. Ya, sebaiknya emang dikebumikan. Amin. Ya, makasih Pak Ari. Ada ayat di Wahyu yang mungkin juga bisa menjadi pemikiran kita. Wahyu 20 ayat 13 dikatakan demikian. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi memang benar kata Pak Ari, nggak ada sebuah perintah secara tertulis, istilahnya letter luck begitu ya. Karena kalau beberapa pandangan yang mengakui bahwa kremasi itu tidak apa-apa, karena kan biasa orang kalau dikremasi, abunya itu kan dilarung di laut. Nah, itu pada umumnya memakai dasar ayat ini, ya, bahwa laut itu nanti akan menyerahkan orang-orang mati. Jadi intinya benar kata Pak Ari, selama masih bisa, kenapa enggak, ya. Toh kalaupun kita mungkin dikremasi, sekarang itu banyak yang dikubur itu bukan jasad tapi abunya. Ya, jadi ada kuburan-kuburan yang ukurannya lebih kecil, ya, untuk menguburkan abunya. Tujuannya benar kata Pak Ari, supaya bisa mengingat, supaya kita bisa berkumpul. Ya, sebenarnya tujuannya seperti itu. Tidak menentukan apakah nanti orang yang dikremasi itu mungkin surganya ada di pinggiran, tapi kalau yang dimakamkan itu posisi lebih bagus, nggak ada gitu ya. Itu tidak menentukan itunya ya. Silakan kalau masih ada, Pak David, masih ada waktu Pak David? Masih Pak, boleh 5 menit lagi nanti. Ya, boleh Pak David. Silakan Pak Arbiandi. Saya ucap syukur dan
Tuhan ya. Terima kasih juga buat yang mentor-mentor saya di dalam tim kedukaan, khususnya ada Pak Ari dan teman-teman lainnya ya. Saya semakin mengerti ya tentang hal-hal melayani di dalam kedukaan, mendampingin orang. Yang satu hal saya nangkep ini, saya boleh dapatkan itu terpenting dengan hati yang tulus ya, dari hati yang tulus di situ akan meluapkan kasih yang bisa dirasakan orang-orang yang sedang dalam kedukaan. Saya thank you banget. Mengenai saya tangkapin sedikit mengenai boleh tidaknya kremasi atau sebagainya. Tentunya kita sebagai orang percaya, buat saya khususnya gitu ya, saya nggak mau perdebatkan itu. Saya selalu menyampaikannya itu firman ya. Tuhan ada bilang orang mati nggak bisa hubungan lagi dengan orang hidup. Kan ada di dalam Lukas ya, tentang kematian Lazarus dan orang kaya ya. Saya bisa dapatin di situ kebenarannya. Nah, dan hal ini juga mengenai urusan mati boleh dikubur atau boleh dibakar. Tentunya kita hanya berpacu kepada firman. Kita mau memberikan, melayani yang terakhir itu untuk yang terbaik. Ya, mengenai boleh tidaknya tentunya semua kita orang beriman ya biarlah dia berbuatlah menurut iman dia ya, dari keluarga kita kembalikan. Nah, itu semua saya percaya deh di dalam kita dengan hati yang tulus pasti ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan berikan. Seperti Yesus berkata kepada salah seorang murid yang mau mengikut dia ketika mau menguburkan ayahnya, sepertinya di situ kan sempat diperdebatkan, masa Yesus emang nggak boleh kita urusin orang tua kita? Tentunya tidak seperti itu. Seperti itu ya, artinya biarkan orang mati menguburkan orang mati. Berarti kita jangan perdebatkan yang orang mati itu mau diapakan. Karena orang mati itu kalau udah meninggal seperti itu mau diapakan pun udah oke. Ya kan, serahkan kita kepada yang hidup untuk melakukan, memberikan yang terbaik buat orang-orang yang dikasihi selagi masih hidup ini untuk terakhir kalinya. Kayaknya seperti itu sih menurut saya loh. Kiranya bisa salah juga ya. Tolong dipimpin lagi ya ke arah yang benar untuk lebih lagi bagi saya sih untuk mengenal firman-Nya di dalam hal-hal mengurusin tentang kematian. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak David dan Pak Ari. Ya, bukan untuk diperdebatkan, tapi biarlah setiap kita boleh menggali kebenaran firman Tuhan itu. Nah, amin. Setiap kali firman itu ada dengan kejadian dulu dengan tradisi Ibrani, tradisi Yahudi, itu kita mempunyai, kita sudah belajar ya, ada gap waktu, ada gap tempat, ada gap bahasa, ada gap budaya. Nah, kalau kita sadar bahwa yang Yesus katakan begitu, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kayaknya logikanya di mana nih? Ya kan? Tapi kalau kita tahu latar belakang kebudayaan Yahudi, bahwa seperti ini, bahwa boleh saya punya orang tua nih, ya biarlah saya jangan melayani dulu, saya nanti mau menguburkan mereka nih kalau saya mati, kalau mereka mati. Nah, itulah sebagai tanggung jawab anak. Nah, saya pernah juga diminta sama Pak Billy, saya bilang, Pak Billy, boleh nggak? Mama saya sudah lanjut usianya nih, saya nggak kemana-mana dulu, saya mau dampingin mama. Nah, disitulah pengertiannya bahwa biarlah yang mati menguburkan yang mati, gitu. Bukan berarti orang mati menguburkan orang mati, bukan. Tapi dia meminta waktu, menunda untuk pelayanan supaya dia bisa mendampingi orang tuanya yang akan meninggal duluan. Itu sepertinya kejadiannya seperti itu. Nah, banyak emang ayat-ayat yang harus kita pelajari dengan latar belakang budaya dan bahasa dan tempat. Satu lagi barangkali yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau soal dibakar atau tidak dibakar,
itu kita mesti sampaikannya kepada orang tua kita atau saudara kita waktu dia masih hidup. Biasanya kalau permintaan kepada anak, itu anaknya pasti nurutin. Nanti papa kalau mati, papa minta dibakar ya. Nah, ini bisa dikasih tahu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada umumnya mereka tuh orang tua bilang, nggak mau ngerepotin anak. Enggak, kita nggak ngerepotin ya. Kasih pengertian sama itu. Nah, saya udah beberapa kali saya mengalihkan orang tua yang tadinya punya keinginan untuk dibakar, jadi nggak jadi. Seperti itu. Kenapa? Karena dia mengerti firman Tuhan. Dia mengerti kalau dia udah percaya. Nah, seperti itulah harusnya kita. Kalau udah diminta sama orang tua, anak-anaknya biasanya nurutin. Nah, kita melayani. Dulu kita nggak melayani sampai ke kremasi. Kenapa? Kita nggak bersepakat dengan itu. Banyak gereja yang nggak bersepakat. Tapi satu hari pernah satu anggota keluarga, dia katakan sama saya, Pak Ari, kok melayani kok separuh-separuh, katanya, di rumah duka aja, kenapa nggak di sono sekalian? Langsung saya ngomong sama Pak Edi. Dan Pak Edi bilang, boleh, yang penting kita hanya menyampaikan firman, ya, bukan inisiatif dari kita bahwa itu dia mau dikremasi. Nah, akhirnya kita layani karena firman yang disampaikan dimanapun tidak akan kembali sia-sia. Amin. Itu aja, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Ari, Pak Yusuf. Ya, sejauh ini kita sudah sampai hampir di penghujung waktu, ya, udah hampir habis. Saya mau jelaskan sedikit Bapak Ibu untuk pelayanan kedukaan kita, ya, apa yang kita sudah lakukan sejauh ini selama ini, ya, tentang kita sebut namanya piramida, ya. Ya, ini piramida ini Bapak Ibu Saudara, ini ada singkatan, ya. Kita ingin supaya setiap peranan dari setiap komsel, ya, para pemimpin yang ada bersangkutan di area benar-benar terlibat. Jadi karena memang waktu ketika kejadian terjadi di tengah keluarga, ya, di tengah keluarga rohani kita, di dalam komsel, ketika ada seseorang yang meninggal, hal yang pertama tentunya adalah pendampingan. Kita perlu mendampingi mereka dalam hal ini. Kalau dulu, ya, di waktu kondisi normal, biasanya orang-orang komsel bisa hadir, ya Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai di lokasi kejadian, ya, bisa hadir, ya, tentunya bukan mau bikin jadi sesuatu tambah ribet, ya, tapi justru kehadiran kita itu bisa menguatkan mereka, ya, tentunya walaupun tadi nggak tahu apa-apa, ya kita hadir aja, itu aja udah cukup, udah bisa menguatkan mereka, gitu ya. Nah, kita dampingi, butuhkan pelayanan seperti apa, yang bersangkutan ini berjemaat di mana, ya, dan tentunya kita akan pikirkan yang berikutnya, yaitu mengarahkan. Nanti kita akan mengarahkan, misalkan tadi itu, ya, ada beberapa penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan, Papa mau dikremasi atau mau dimakam. Nah, biasanya ketika kita membantu, ya kita ada di sana, kita bisa memberikan kebenaran-kebenaran firman, ya mungkin dari pihak keluarga pun mereka akan berpikir ulang, ya. Lalu kemudian kita bisa membantu mengarahkan mungkin rumah duka atau yayasan, ya. Ya, kita menolong mereka, ya. Kita bukannya agent daripada yayasan tertentu, bukan. Ya, dalam hal ini kami punya data, ya, pihak-pihak yayasan mana yang bisa dihubungi. Ya, tentunya ini keputusan kembali lagi kepada keluarga yang untuk memutuskan. Cuma kita bantu, ya, dari awal menginformasikan, ya. Ada hal-hal yang mungkin mereka kurang mengerti. Ya, yang berikutnya kita akan melayani, ya. Melayani di sini tentunya nanti kita akan atur oleh tim daripada yang sudah terbentuk selama ini. Kita akan terjun dan bersama-sama tentunya nanti dilibatkanlah para pengembala area, ya, orang-orang pemimpin-pemimpin di area tersebut. Dan mungkin kita tidak melayani secara teknis sebagai pengkhotbahnya atau mungkin jadi MC-nya, worship leader-nya, tetapi kita bisa cukup kehadiran kita itu Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sangat menolong, memberkati, dan menjadi sahabat di kala duka.
Jadi saat-saat ini mungkin ada beberapa secara teknis sedikit berubah ya. Ya tentunya nggak mungkin kita berkerumun, datang, hadir, malah bisa jadi sebuah hal yang jadi kontraproduktif ya. Tapi kita minimal, saudara, kita hadir. Nah, kalau pengalaman pribadi saya, ketika seseorang mengalami kedukaan, saya hampir jarang bertanya, "Ini sakitnya kenapa ya? Kok bisa sampai meninggal?" Jadi hal itu kayaknya pihak yang berduka pasti akan sangat capek untuk menjelaskan. Jadi justru kita nggak perlu lagi bertanya-tanya seperti itu, biasanya kita langsung mendoakan, kita langsung berikan kekuatan ya, firman Tuhan. Kayaknya nasihat-nasihat mungkin udah nggak terlalu perlu lagi ya. Kadang-kadang bingung juga ya kalau ada pihak ya pernah nggak ngalamin kalau lagi sakit lah ya nggak usah sampai meninggal dulu. Kalau lagi sakit, kalau di rumah sakit mau doain aja ditanya dulu, "Kenapa bisa begini? Kok bisa ada gejala begini?" Ntar lama-lama saudara yang ada yang sakit jadi tambah sakit, dia inget-inget terus kesakitannya. Nah, kita yang nggak sakit dengerin, "Oh, kok gejalanya sama ya? Oh, kayaknya saya juga sama nih begini." Nanti saudara kita jadi khawatir gitu ya. Lebih baik saudara kita connect sama Tuhan, kita percaya nanti Tuhan yang pimpin. Untuk kita berdoa saudara, yang mendoakan dan tentunya bukan penghakiman, nggak semua penyakit karena dosa, ya, ya semua atas izin Tuhan, kita percaya. Jadi kita bukan bagian kita lah untuk itu, ya tapi kita secara umum kita bisa lakukan, kita berdoa menguatkan pihak-pihak yang berduka. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, kita jangan pernah terhilang atau keluar dari komunitas Bapak Ibu. Karena selain saudara butuh keluarga jasmani, kita butuh keluarga rohani. Jadi kalau saudara punya kompak saat ini, hargailah kompakmu. Ya, itulah rumah di mana kita bisa bersama-sama bersekutu terbuka ya. Ketika saudara kesulitan, saudara lagi berduka, di kompak itulah kita bisa saling menguatkan. Di akhir equipping kompak ini, bolehkah saya minta Pak Billy boleh berdoa buat setiap kita semua, khususnya mungkin juga ada orang-orang yang sedang sakit saat-saat ini di tengah keluarga kita. Kita mau berdoa supaya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan. Silakan Pak Billy. Oke, terima kasih Pak Yusuf, Pak Arya, juga Pak David yang sudah melayani kita pagi hari ini. Ya, kita mesti sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan ya. Apa yang firman Tuhan katakan itu benar, ya dan amin. Ya, kalau kita melihat di dalam satu ayat yang sering kita pakai dalam khotbah penghiburan, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Ya, jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sudah kembali ke rumah Bapa, mereka sudah berbahagia. Karena sesungguhnya mereka sudah beristirahat dan dari jerih lelah payah mereka. Ya, jadi biarlah kita bersyukur bahwa semua orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, mereka sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Jadi kita yang masih hidup, mari kita terus berjalan di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan. Dan kita terus juga berdoa ya, melayani kalau ada saudara-saudara kita di rumah maupun juga di komsel atau kompak yang sedang mengalami sakit, kita layani mereka ya. Mungkin nggak bisa hadir di sana, tapi kita bisa telepon mereka, video call dengan mereka ya, sebagaimana tadi sudah juga dibagikan. Kita berdoa bersama-sama mereka. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengar juga firman-Mu, kebenaran-Mu, juga pengerahan-Mu Tuhan buat kami. Bagaimana Tuhan kami menghadapi situasi-situasi yang sukar ini, khususnya Tuhan di masa pandemi ini, di mana banyak keluarga kami, saudara-saudara yang kami kasihi mengalami Tuhan terinfeksi Tuhan virus ini. Bahkan ada di antara kami, beberapa keluarga kami juga
Tuhan yang telah Engkau panggil pulang ke rumah di masa-masa pandemi ini Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Engkau punya rancangan yang sempurna buat setiap kami. Engkau berkehendak Tuhan bahwa kami semua Tuhan hidup dalam kekekalan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pagi ini kami bersepakat berdoa buat keluarga-keluarga yang dalam perkabungan, biar Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, penghiburan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dan Roh Kudus ingatkan mereka selalu bahwa kekasih mereka yang telah kembali ke rumah Bapa sudah beristirahat, sudah berbahagia, sehingga mereka tidak larut dalam kedukaan. Yang mereka boleh terus berjalan dalam iman kepada Tuhan, mengiringi Engkau Tuhan sampai juga kepada garis akhir. Demikian Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam kedukaan hari ini. Dan kami juga bersepakat berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang terpapar juga dengan virus COVID, ataupun juga Tuhan penyakit-penyakit yang lain, ada di rumah sakit, dimanapun Tuhan mereka dirawat. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami percaya akan kasih Tuhan sungguh besar buat setiap kami Tuhan, juga buat setiap saudara kami yang kami doakan pagi hari ini. Tuhan melawat mereka, dan Tuhan nyatakan Tuhan kehendak-Mu atas mereka. Biar mereka yang mengalami kesakitan hari ini boleh mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau yang menghendaki bahwa setiap orang boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit. Karena Engkau telah menanggung semuanya itu buat kami di atas kayu salib-Mu. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami semua yang percaya telah disembuhkan. Demikian Tuhan, pakai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan, untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk membawa Tuhan kabar baik, membawa Tuhan sukacita Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati mereka semua hari ini, apa yang mereka makan minum, Tuhan berkati menjadi kekuatan dan juga kesehatan buat mereka. Kalau ada vitamin maupun juga obat-obat yang mereka minum, Tuhan kuduskan semua itu, mendatangkan pemulihan total buat tubuh mereka. Karena tubuh mereka adalah bait-Mu ya Roh Kudus. Engkaulah yang berkuasa atas tubuh mereka. Engkau memerintah atas tubuh mereka Roh Kudus. Sehingga tidak satu perkara yang jahat pun boleh menetap dalam tubuh mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat Pak Yusuf, Pak Ari, juga Pak David, Kakak Julianto yang sudah juga menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dan terus pakai mereka di hari-hari yang akan datang juga untuk memberkati banyak orang yang di dalam juga Tuhan kedukaan. Mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Urapi mereka dan pakai mereka untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini, sisa hari ini sampai malam nanti kami beristirahat. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.